Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online melalui Zoom yang kami hormati, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu sesuai dengan rencana. Kuliah perdana atau pertemuan pertama pembelajaran bahasa Arab online yang diadakan oleh Alif Media. Saya Hamzah Abbas Lawadi atas nama Alif Media mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada seluruh tulabul ilm, para penuntut ilmu. Dan malam ini insyaallah ta'ala dengan durasi kurang lebih 1,5 jam, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Yang pertama terkait dengan pentingnya dan betapa butuhnya kita terhadap bahasa Arab. Kemudian yang kedua terkait dengan adab-adab dan kiat-kiat serta kunci sukses, katakan demikian, kunci sukses dalam belajar bahasa Arab. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang tata tertib yang penting diketahui setiap peserta. Kemudian yang terakhir kita akan buka forum tanya jawab setelah kurang lebih 1 jam saya berbicara. Setengah jamnya insya Allah akan kita manfaatkan untuk tanya jawab. Jika memungkinkan lebih dari itu, alhamdulillah. Yang pertama, ma'asyiral ikhwah, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Setiap muslim sangat butuh terhadap bahasa Arab ini. Bahkan tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa kita butuh terhadap bahasa Arab melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Dan ini bisa dibuktikan dengan beberapa hal. Yang pertama, kita butuh bahasa Arab karena tentu kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, tentu seorang muslim pasti melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Dan salah satu ibadah yang paling banyak frekuensinya dalam sehari semalam adalah sholat 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu. Di mana kita tahu bahwa sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Kita semua mengetahui bahwa salat itu adalah rangkaian doa, rangkaian perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Dan kita semua tahu bahwa salat 5 waktu ini doa dan zikir yang dibaca di dalamnya lazim, wajib untuk dibaca dengan bahasa Arab. Ini hal yang tidak bisa dihindari. yakni 5 kali sehari semalam antum melaksanakan ibadah yang mana rangkaian ibadah itu dari awal sampai akhir berbahasa Arab. Nah, dari sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hal yang perlu diketahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan salat dalam Al-Qur'an dikaitkan dengan kata menegakkan atau mendirikan. Sebagai contoh misalnya Allah sebutkan dalam awal surat Al-Baqarah ketika menyebutkan tanda orang bertakwa. Yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, dan yang kedua adalah wa yuqimunas shalah ila akhir ayat. Ketika Allah menyebutkan ciri yang kedua daripada orang bertakwa, wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat, antum temukan di sini bahwa kalimat salat dikaitkan dengan iqamah, yakni menegakkan, mendirikan. Dan ini banyak dalam Al-Quran, apakah itu dalam bentuk fi'il, dalam bentuk kata kerja seperti awal Al-Baqarah ini,
atau dalam bentuk kata kerja perintah, wa aqimis salata li dzikri misalnya, dan dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Dan terkadang dengan masdarnya wa iqamus shalah. Yani di sini dapat kita ketahui bahwa salat dikaitkan dengan kata menegakkan, mendirikan. Ini menegakkan, mendirikan salat. Dan kalau kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taysir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, antum akan menemukan penjelasan yang sangat berharga tentang makna menegakkan salat. Kata beliau, di sini Allah mengatakan menegakkan, mendirikan salat, bukan melakukan salat. Ini beda antara wa yaf'aluna as-salah dengan wa yuqimuna as-salah. Beda antara makna mengerjakan salat dengan mendirikan salat. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, karena mendirikan salat, menegakkan salat, ada dua hal yang harus ditegakkan, yang harus didirikan. Yang pertama, iqamatus salati zahiran. Yang kedua adalah iqamatus salati batinan. Mendirikan salat secara zahir, ini yang pertama, dan yang kedua mendirikan salat secara batin. Adapun mendirikan salat secara zahir, yakni terkait dengan fiqhus salat, terkait dengan fikih salat, bagaimana takbiratul ihram, apa yang dibaca setelah takbiratul ihram, apa doa dan bacaan ruku, i'tidal, sujud, tahiyat, dan selanjutnya. Ini semua terkait dengan fikih salat. Dan ini termasuk menegakkan salat yang pertama, yakni menegakkan salat secara zahirnya. Dan insyaallah ta'ala kita semua, kita berhusnuzan, kita telah mempelajari fiqhus salat sejak dahulu kala. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya setelah kita menegakkan zahir daripada salat itu, iqamatus salati zahiran. Setelah itu iqamatus salati batinan, menegakkan salat secara batinnya. Dan ini maksud dengan menegakkan salat secara batin, ma'asyiral ikhwah, adalah dengan tadabburu wa tafahhumu ma yaquluhu wa yaf'aluhu fis shalah. Dengan mentadaburi dan memahami apa yang dibaca dan dilakukan ketika salat. Lihat, perlu digarisbawahi di sini, mentadaburi dan memahami apa yang dibaca dan dikerjakan ketika salat. Salat inilah, kata Syekh Nasir As-Sa'di, salat inilah yang setelah ditegakkan dua hal ini, manakala kita telah menegakkan dua hal ini, menegakkan salat secara zahir dan menegakkan salat secara batin, maka salat inilah, kata Syekh As-Sa'di, yang nanti akan bermanfaat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perhatikan iqamatus salati batinan. Di sini menegakkan salat secara batin sangat terkait dengan bahasa Arab. Karena tidak mungkin kita bisa memahami dan mentadaburi apa yang kita baca kalau kita tidak paham apa yang kita baca. Dan apa yang kita baca adalah berbahasa Arab. Maka memahami bahasa Arab dalam rangka memahami apa yang dibaca ketika salat, ini termasuk hal yang merupakan fardu ain, kata para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau fa'ala kulli muslim an yata'allama min lisanil arabi ma balaghahu juhduh. Maka wajib bagi setiap muslim, lihat, Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah, kitab yang terhitung sebagai kitab yang pertama yang berbicara tentang usul fiqh, dan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala terhitung sebagai peletak dasar ilmu usul fiqh. Beliau mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah, fa'ala kulli muslim, maka wajib bagi setiap muslim an yata'allama min lisanil arabi, untuk mempelajari bahasa Arab ini, ma balaghahu juhduh, yang bisa dia jangkau dengan kesanggupannya, hatta yashhada bihi la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai dia mengucapkan syahadat, yakni dia bisa mengucapkannya dengan benar dan memahami ucapan syahadat yang dia ucapkan. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua, wa yatlu bihi kitabullah, dengannya dia membaca Al-Qur'an. Yang tidak boleh ada seorang muslim pada zaman ini masih buta huruf baca Al-Qur'an, ini tidak boleh. Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam kategori fardu ain bagi setiap muslim bisa membaca Al-Qur'an. Wa yantiqu bidzikri fi mafturida alaihi min at-takbir wa umira bihi min at-tasbih wa tashahhud wa ghairi dzalik,
dan dia dapat mengucapkan zikir dan doa-doa yang diwajibkan atasnya, baik berupa takbir atau tasbih atau tasyahud, maka ini terkait dengan sholat. Lihat, di sini seakan-akan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan ada 3 hal yang kiranya bahasa Arab yang terkait dengan 3 hal ini masuk ke dalam kategori fardhu ain. Yang pertama, mengucapkan syahadat dengan benar dan memahami maknanya tentu saja. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan tidak ada yang tertidur. Ada sebagian ikhwah sudah posisinya sudah miring ke kanan dan ke kiri. Ngopi ikhwan, kalau ngantuk. Saya lanjutkan. Ada 3 hal yang sangat terkait dengan bahasa Arab yang mana seorang muslim dituntut untuk bisa menguasainya agar bisa melaksanakan 3 hal ini. Yang pertama, mengucapkan syahadat dan memahami tentu apa yang dia ucapkan dalam kalimat syahadat tersebut. Kemudian yang kedua, wa yatlu bihi kitabullah, dengannya dia bisa membaca Al-Qur'an, dan tentu saja paling afdal adalah dia juga memahami apa yang dia baca. Dan yang ketiga adalah terkait dengan bacaan-bacaan salat. Maka memahami bahasa Arab ini dalam rangka agar kita bisa menegakkan salat secara batin, yang mana salat itu 5 kali sehari semalam. Sedangkan makan, kita tahu bahwa makan itu hanya 3 kali, bahkan bisa jadi ada yang cukup 2 kali. Bahkan bisa jadi ada di antara kita yang terbiasa puasa Daud, sehari makan sehari puasa. Tapi kalau bahasa Arab, lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Ini baru terkait masalah sholat, masalah 1 hal. Belum terkait dengan kita membaca Al-Quran. Sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah, tentu kita berupaya merutinkan membaca Al-Quran. Tentu yang paling afdal dari semua orang yang baca Al-Quran adalah yang membacanya dan memahami maknanya, serta mengamalkan isinya. Dan wasilah untuk memahami Al-Quran tidak lain tidak bukan adalah bahasa Arab. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab ini. Dari sekian bahasa yang ada saat diturunkannya Al-Quran, Allah hanya memilih 1 bahasa saja sebagai bahasa wahyunya. Bahasa Arab, Al-Lughatul Arabiyyah. Maka dari sini memahami Al-Quran, wasilahnya ada dengan bahasa Arab. Ya, tidak mungkin seorang muslim melaksanakan kewajiban memahami Al-Quran kalau tidak mengerti bahasa Arab. Begitu pula memahami hadis-hadis Nabi SAW yang terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Memahami hadis-hadis Nabi SAW, kita tahu bahwa Nabi SAW juga Nabi dan Rasul terakhir yang dipilih dari bangsa Arab. Ini hal yang tidak mungkin bisa diingkari oleh satu orang pun. Bahwa keterkaitan agama Islam dengan bahasa Arab dan bangsa Arab sangat jelas. Yang pertama, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih bahasa wahyunya dari bahasa Arab. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi dan Rasul terakhir yang tidak lagi Nabi setelahnya dari bangsa Arab. Maka cinta terhadap bahasa Arab, memuliakan bangsa Arab dan memuliakan bahasa Arab ini termasuk bagian daripada agama. Tidak pantas ada seorang muslim membenci bahasa Arab, membenci bangsa Arab, misalnya wa'iyadzubillah, bahkan mencoba menjauhkan Islam dari Arab. Tidak mungkin, mustahil. Kalau ada orang mencoba untuk memisahkan bahasa Arab dari Islam, ini seperti memisahkan ruh dari badannya, maka nanti akan hilang bahasa Al-Quran. Sedangkan alhamdulillah Allah jaga, Allah jamin bahwa Allah akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Maka dengan dijaganya Al-Quran, maka dijagalah bahasa Arab. Alhamdulillah, usaha apapun yang dilakukan orang kafir yang mencoba menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab ini tidak akan pernah berhasil selamanya. Dan sebagian kaum muslimin yang mengekor mereka tidak akan pernah berhasil selamanya. Dan betapa jeleknya apa yang mereka tukar dengan dunia yang fana. Mereka mengikuti ajaran orang-orang kafir hanya demi sedikit daripada kehidupan dunia yang fana. Wa'iyadzubillah. Antum semua yang memilih belajar bahasa Arab, berbahagia. Antum telah menjadi salah satu wasilah Allah menjaga bahasa Arab ini. Dengan adanya kita semua yang belajar bahasa Arab.
Dan insyaallah taala Allah SWT akan mudahkan bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan bahasa Arab bahasa yang bisa dikatakan frekuensi kita menggunakannya begitu banyak. Bahkan tidak berlebihan kalau saya mengatakan kita sudah berbicara bahasa Arab itu sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Kita buktikan. Betapa dekatnya kita dengan bahasa. Seorang muslim yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, tentu dia tahu bahwa setelah dia bangun tidur, ada doa yang dianjurkan dibaca. Apa doanya ikhwan? Saya yakin semua tahu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sejak dia membuka matanya di pagi hari, dia sudah memulai dengan bahasa Arab. Apakah ada di antara kita bangun-bangun dari tidurnya dia mengatakan oh my god misalnya? Tidak ada. Tidak ada yang mengucapkan kalimat itu. Ya ada ucapan bahasa Arab. Sejak kita membuka matanya kita sudah berbahasa Arab. Lalu kita masuk kamar mandi, kita tentu mengetahui ada doa yang dibaca sebelum kita masuk kamar mandi. Seraya kita masuk dengan kaki kiri, kita mengatakan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah itu kita keluar dengan mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu dengan mengucapkan ghufranaka. Apabila kita sekaligus berwudu, maka kita mengucapkan doa setelah wudu. Lihat, sudah berapa kita berbahasa Arab itu. Kemudian tentu kita seorang muslim pergi ke masjid untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dari rumah hanya menuju masjid ada doa. Yang pertama doa keluar rumah dan doa menuju masjid. Sampai di masjid dia masuk dengan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Setelah selesai dia keluar dengan mendahulukan kaki kiri dan membaca doa keluar masjid. Silakan cek satu persatu. Belum lagi setelah itu kita yang terbiasa doa dan zikir pagi dan petang. Doa zikir pagi dan petang itu sekitar 20 sampai 30 doa zikir pagi dan petang. Semuanya berbahasa Arab. Bukankah terbukti kita telah berbahasa Arab dengan frekuensi yang tidak bisa dihitung? Kalau kita hitung maka akan sulit itu menemukan angkanya. Begitu banyaknya. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Belum kita membaca Al-Quran, belum kita membaca hadis-hadis Nabi SAW. Maka tentu sebuah nikmat yang besar manakala kita membaca Al-Quran, kita paham maknanya, paham terjemahannya, walaupun kita tidak melihat terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Akan nikmat rasanya kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, kita memahami apa yang dibaca dari hadis-hadis Nabi SAW. Akan nikmatnya kita ketika sholat kita khusyuk dalam sholat kita karena kita memahami apa yang kita baca. Bahkan sejak kita membaca doa iftitah, kita bisa meneteskan air mata. Karena kita paham apa yang kita baca. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita butuh terhadap bahasa Arab untuk ini semua. Kalau ini terkait dengan bagian agama, ada juga terkait masalah-masalah terkait dengan muamalah. Antum tahu bahwa negara-negara Timur Tengah itu alhamdulillah Allah berikan kekayaan yang melimpah. Sebagiannya menanam saham di negeri kita ini. Bayangkan kalau antum bisa berbahasa, antum bisnismen yang bisa berbahasa Arab, ini langka. Antum bisa langsung berdiskusi dengan para pengusaha dengan bahasa Arab. Dan uniknya orang-orang Arab itu lebih mengutamakan bahasa Arab ketika rapat, ketika pertemuan. Orang-orang non-Arab terpaksa belajar bahasa Arab. Ya. Bisnismen dari negeri Eropa, sebagian mereka mulai belajar bahasa Arab. Dan antum tahu 5 bahasa yang diakui PBB, salah satunya bahasa Arab. 5 bahasa internasional yang diakui oleh PBB digunakan dalam rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan di dunia internasional, salah satunya bahasa Arab. Dan ketika antum bisa bahasa Arab, kemanapun, ke negeri manapun di Timur Tengah dan banyak di negeri Afrika, banyak di antara mereka negeri-negeri tersebut yang menggunakan bahasa. Maka ada keuntungan dari segi duniawi dan insya Allah tentu keuntungan lebih besar adalah keuntungan ukhrawi. Kita dapat menjadi muslim yang baik, kita dapat menjadi muslim yang sempurna karena kita memahami syiar agama ini, ya ini bahasa Arab. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan adab-adab yang kiranya penting diperhatikan bagi siapa saja yang ingin sukses belajar bahasa. Saya yakin
banyak di antara kita yang sudah pernah ikut belajar bahasa Arab sebelumnya. Bahkan tidak sedikit di antara antum mungkin termasuk orang-orang yang loncat-loncat dari sebuah lembaga kursus bahasa Arab pindah loncat ke kursus bahasa Arab lain dan tidak satu pun yang selesai. Kita seperti kutu loncat, pindah sana pindah sini tapi tidak satu pun yang selesai. Dan banyak keluhan-keluhan demikian yang sampai kepada kita. Nah, saya akan membagi, akan sharing bersama ikhwah sekalian pengalaman saya dalam belajar bahasa Arab dan saya temukan ada beberapa kunci sukses yang kiranya penting diperhatikan. Dan ini termasuk adab-adab yang penting diperhatikan ketika belajar bahasa Arab. Yang pertama, tentu fondasi awal dan asas utama adab dalam belajar adalah mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niatan kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Tentu yang pertama kita niatkan bahwa kita belajar bahasa Arab ini untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Kemudian setelah kita mengangkat kebodohan dari diri kita, setelah itu kita berupaya untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Dan yang orang yang terdekat yang kita cintai adalah keluarga dan anak-anak kita. Maka ini niatkan dalam hati kita bahwa kita belajar bahasa Arab ini dalam rangka agar kita lebih sempurna dalam melaksanakan sholat 5 waktu, agar lebih sempurna menjadi seorang muslim, agar lebih sempurna dalam ketika melaksanakan ibadah-ibadah sehari-hari dan yang wajib yang dilakukan setiap muslim. Nah, jika ini niatannya maka insya Allah ini niatannya ikhlas lillahi ta'ala, dan dengannya insya Allah Allah akan berikan pahala yang besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadits yang sahih, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu saya tidak akan menyebutkan banyak dalil terkait masalah ikhlas ini. Tentu ini bukan waktu yang terkait dengan pembahasan masalah ikhlas secara khusus. Yang saya sebutkan hanya beberapa isyarat-isyarat penting saja yang kiranya setelah itu silakan antum memperluas referensi, membaca masalah terkait dengan ikhlas. Yang kedua, tekad yang kuat. Yani ilmu itu tidaklah didapatkan dengan santai-santai. Nah, disebutkan oleh dalam sebuah ungkapan Arab, fa innal ilma la yunalu bi rahatil jismi. Karena sesungguhnya ilmu itu tidak didapatkan dengan berleha-leha. Butuh kesabaran, betul. Butuh tenaga, butuh waktu, butuh biaya. Antum yang biasanya bisa jadi malam ini berkumpul dengan keluarga, berbincang-bincang dengan keluarga, bercandaria dengan anak-anak dan istri, tapi malam ini antum tinggalkan itu semua untuk duduk di sini untuk belajar bahasa Arab. Bukankah ini satu hal yang butuh tekad yang kuat? Iya. Dan kita semua tahu bahwa ada sebuah patah yang sangat masyhur di negeri kita, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan mendapatkan apa yang dia ingin. Maka perlu kita jaga tekad kuat ini, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita semua semangat terus dalam belajar bahasa. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya juga, setelah ikhlas, kemudian tekad yang kuat untuk mencapai apa yang kita inginkan, yang ketiga sabar. Bahwa belajar bahasa Arab sampai tingkat mahir, dalam arti belajar bahasa Arab itu ya ikhwan, sama seperti belajar bahasa apa saja. Ada 4 kemampuan jika idealnya seperti itu. Jika antum ingin menguasai bahasa secara utuh, bahasa apa saja, termasuk bahasa Arab, ada 4 kemampuan yang antum harus kuasai. Pertama, kemampuan al-istima', mendengar. Yang kedua, kemampuan al-muhadatsa, berbicara, al-kalam. Yang ketiga, kemampuan al-qira'ah, membaca. Yang keempat, kemampuan al-kitabah, menulis. Sempurnanya bahasa dikuasai itu jika antum menguasai 4 aspek ini. Maharah lughah, 4 kemampuan berbahasa. Istima', mendengar. Yang kedua, al-kalam, berbicara. Yang ketiga, al-qira'ah, membaca. Yang keempat adalah al-kitabah, menulis. Jika itu yang ingin dikejar semuanya, maka tidak mungkin sebentar. Butuh waktu yang tidak sebentar.
Kita bukan kursus singkat 20 pertemuan 30 selesai, tidak. Kita 4 semester, 2 tahun. Dan setelah itu kita akan masuk ke kelas membaca kitab, insya Allah. Kita berusaha untuk membaca beberapa tafsir Al-Quran dan beberapa hadis-hadis Nabi SAW dan beberapa kitab para ulama yang berbahasa Arab sebagai praktek dari apa yang sudah kita pelajari selama 2 tahun itu. Ya, tidak sebentar, maka butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Kami tidak menawarkan belajar bahasa Arab sistem kilat. Kami tidak kenal itu, cara itu. Kalaupun kilat, maka paling-paling hanya ada sebagian kecil yang bisa kita dapatkan, dan itu pun setelah itu akan hilang dengan berlalunya waktu. Tentu Anda ingin hasil dalam belajar bahasa Arab, maka sabar. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang keempat, tentu orang akan semangat belajar bahasa Arab itu kalau dia tumbuh cinta terhadap bahasa Arab. Dan tumbuh cinta bahasa Arab itu dimulai dari dia paham bahwa dia butuh terhadap bahasa Arab. Nanti sudah saya sampaikan di muqaddimah betapa butuhnya kita terhadap bahasa Arab ini dari beberapa aspek tinjauan. Mudah-mudahan dengan demikian menumbuhkan cinta kita terhadap bahasa Arab. Karena seseorang akan lebih bisa bersabar dan bersemangat melaksanakan apa yang dia sukai. Seseorang berjam-jam melaksanakan apa yang dia sukai itu lebih langgeng, lebih kuat dia laksanakan. Maka mencintai bahasa Arab itu nanti mudah-mudahan mendorong kita untuk lebih bersabar, lebih bersemangat, dan lebih tekun dalam belajar bahasa Arab sehingga kita bisa sampai ke tingkatan yang diharapkan, yakni tujuan akhir daripada belajar bahasa Arab itu, ikhwan, tidak lain tidak bukan adalah agar kita menjadi muslim yang sempurna, yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang kelima, mohon, ini juga hal yang saya temukan dari beberapa pengalaman belajar dan mengajar bahasa Arab adalah memperlancar bacaan Al-Quran. Yang merasa belum lancar baca Al-Quran, ikuti kelas-kelas tahsin di luar sana. Di masjid antum, di majelis taklim terdekat, di belajar online yang antum ketahui, bergabunglah di situ. Jika kita masih terbata-bata, kita masih belum lancar, ini bisa menghambat antum belajar bahasa Arab. Maka perlancar bacaan Al-Quran. Perlancar bacaan Al-Quran. Jangan malu, dan yang kedua jangan sombong, jangan gengsi. Malu dan gengsi ini penyakit berbahaya yang akan dapat membuat antum gagal dalam belajar apa saja. Belajar apa saja kalau ada malu, sungkan yang berlebih, dan kesombongan, gengsi bertanya, gengsi untuk menunjukkan bahwa antum mau belajar, tapi antum gengsi, antum seakan-akan memperlihatkan bahwa saya paham, buang jauh-jauh sifat ini. Anda tidak akan berhasil dengan dua sifat ini. Yang pertama, sifat malu. Kita semua tahu bahwa pepatah dalam bahasa Indonesia, malu bertanya, sesat di jalan. Begitu pula sombong, al-kibru itu, kesombongan, gengsi, merasa sudah tahu, itu juga bisa menghalangi kita dari ilmu yang bermanfaat. Maka jangan gengsi, jangan malu untuk mengakui misalnya saya belum lancar baca Al-Quran. Bergabunglah ke lembaga-lembaga tahsin yang antum ketahui di rumah, di lingkungan, atau belajar online, atau panggillah guru tahsin Al-Quran ke rumah. Lakukan apa saja yang memungkinkan, khususnya di masa pandemi ini. Kemudian yang keenam, yang juga menjadi kiat dan kunci sukses dalam belajar bahasa Arab, tentu kita belajar bertahap dalam belajar bahasa Arab, bahkan apa saja. Semua orang pasti ketika di sekolah tidak mungkin dia langsung loncat ke SMA, atau tidak mungkin dia tiba-tiba mendaftar ke perguruan tinggi, tidak lewat SD, SMP, SMA, tidak mungkin. Begitu pula dalam belajar bahasa Arab, ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Mulai dari mengenal huruf, kita akan belajar bahasa dari nol. Mulai mengenal huruf, nah itu sebenarnya adalah prasyarat yang kita telah syaratkan bagi antum. Mengenal huruf, kemudian mengenal kata, naik mengenal kalimat, kemudian kalimat dibuat menjadi sebuah cerita, kemudian menjadi sebuah dialog yang ringkas atau panjang, atau sedikit atau banyak. Kemudian setelah itu kita akan membahas kaidah-kaidah yang terkait dengan bahasa Arab yang sederhana, kemudian naik ke tingkat yang lebih kompleks, seperti itu.
Saya tahu sebagian sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, maka mohon bersabar. Kita akan mulai dari awal. Antum akan ana perlakukan sama seakan-akan baru saja belajar bahasa Arab sekarang. Maka yang sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya bersabar, ikuti pola ini. Dan semua pertanyaan yang tidak terkait dengan pelajaran saya tidak akan layani, karena jika antum bertanya tentang kaidah-kaidah yang tinggi, saya tidak akan layani. Karena akan lebih maslahat dibahas di waktunya, tidak sekarang. Bayangkan antum bertanya tentang sebuah kaidah yang tinggi, kemudian di forum ini ana jelaskan setengah jam, 1 jam, yang paham antum saja, yang lain tidak paham. Bahkan bisa jadi membuat yang lainnya ciut hatinya. Oh, ternyata bahasa Arab susah. Saya tidak mau itu. Saya tidak akan terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kaidah-kaidah yang belum kita pelajari. Mohon kesabarannya. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketujuh, berusaha untuk rutin hadir. Jika tidak mendesak, mohon tidak absen. Tadi alhamdulillah sore tadi 100% peserta akhwat hadir semua, begitu? Admin, Masya Allah. Dan hari ini juga 80 peserta ini, alhamdulillah yang hadir. Dari berapa? 87 seharusnya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada hal yang mendesak, tidak ada udzur syar'i yang mendesak, jangan absen. Karena kita akan belajar dengan durasi dalam sepekan sekali. 1,5 jam. 1 jam materi dan interaktif. Setelah itu setengah jam berikutnya dibuka forum tanya jawab selebar-lebarnya. Bayangkan satu kali 2 kali pertemuan antum tidak ikut, banyak hal yang antum terlewat. Karena satu pertemuan dengan pertemuan berikutnya saling terkait, saling mendukung. Pelajaran setelahnya dipahami, dapat mudah dipahami jika antum memahami pelajaran sebelumnya. Atau seperti naik anak tangga. Ketika mau naik anak tangga, mulai dari anak tangga 1, naik anak tangga 2, bayangkan kalau ada orang naik anak tangga 1, kemudian tiba-tiba dia pengen naik ke anak tangga ke-7 misalnya. Bisa saja dia meloncat, bisa saja dia sampai ke anak tangga yang ke-7, tapi dalam kondisi terengah-engah, capean misalnya. Atau bisa jadi kemungkinan kedua dia jatuh dan tidak bangkit lagi. Dengan tidak hadirnya antum, tanpa ada udzur syar'i yang mendesak, antum telah kehilangan banyak hal. Mohon diusahakan tidak absen kecuali memang jika hal yang mendesak dan merupakan udzur syar'i yang dimaklumi. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalaupun terdesak antum tidak hadir, absen hari itu, alhamdulillah insyaallah kita akan memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan kita semua. Setiap pelajaran akan diupload insyaallah secara rutin 2 atau 3 hari setelahnya di channel YouTube Alif Media. Dan mohon nanti secara rutin mencek channel itu, karena nanti bisa jadi antum tidak hadir hari itu bisa digantikan dengan menonton rekamannya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para peserta yang berbahagia. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya murajaah. Yang ke-8, murajaah. Mohon rutinlah mengulang pelajaran. Saya minta paling tidak 2 kali antum mengulang pelajaran. Yang pertama setelah pelajaran selesai. Misalnya hari ini Anda barusan menyampaikan pelajaran pertama misalnya. Maka besok atau paginya atau lusa antum mengulang kembali apa yang kemarin baru saja dipelajari. Dan nanti sebelum kita ketemu di hari yang sama di pekan depan, sebelum ketemu saya 1 hari sebelumnya antum juga mengulang kembali kedua kalinya. Dan mengulang pelajaran tidak akan lama. Buktikan, mengulang pelajaran 10 menit, 20 menit, bahkan bisa jadi cuma 5 menit saja. Pelajarannya bisa jadi butuh 1 jam untuk dipahami, dibaca, kita tanya jawab bersama terkait masalah itu. Tapi ketika murojaah hanya butuh 5-10 menit. Lakukan 2 kali dalam sepekan, insya Allah antum akan menemukan athar pengaruh yang ajaib dari murojaah ini. Antum tidak sengaja menghafal, tapi dengan diulangnya, dirutinnya diulang-ulang, maka tak terasa antum menghafal.
Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, yang terakhir, di antara kunci sukses belajar bahasa Arab, setelah semua wasilah antum lakukan, setelah semua ikhtiar antum sudah kerahkan, maka tinggal berdoa kepada Allah. Sepintar apapun kita, secerdas apapun otak kita, sekuat apapun hafalan kita, kalau bukan karena karunia dari Allah, kalau bukan karena kemudahan dari Allah, kita tidak akan bisa mengambil faedah dari ilmu. Maka kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal saleh. Nah, semoga apa yang kita pelajari ini menjadi amal saleh yang kelak menjadi timbangan, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya terkait dengan, saya akan berhenti di jam 9. Setelah itu kita buka forum tanya jawab sampai jam setengah 10. Yang terakhir yang perlu disampaikan di sini terkait dengan tata tertib. Sebentar saya cari link terkait tata tertibnya. Mohon bantuannya Ramadan. Tata tertib. Nah, ini deh tata tertibnya. Ada beberapa poin penting yang Ana perlu ingatkan kepada antum semua, dan ini sepertinya mudah-mudahan sudah disampaikan ke forum di WA. Di WhatsApp sudah disampaikan? Sudah ya? Ana akan bacakan sekali lagi dalam rangka menegaskan. Yang pertama, wajib bagi kita semua mengikuti rangkaian pembelajaran dan evaluasi yang telah ditetapkan dengan tertib dan disiplin. Ini jadwal tentu kita ikuti dengan tertib, dengan disiplin. Begitu pula evaluasi. Kita akan evaluasi setiap 2 pelajaran. Nah, ini yang pertama, dan evaluasi yang terakhir. Ya, setiap 2 pelajaran selesai kita ada evaluasi. Dalam rangka menyegarkan ingatan antum, menyegarkan kembali apa yang telah kita pelajari. Dan ini insya Allah bermanfaat buat kita semua. Ada soal khusus nanti akan kita buat di Google Platform, begitu, Akhil Karim. Di Google Forum nanti insya Allah antum nanti di waktunya akan kita sampaikan bagaimana teknis untuk mengerjakan evaluasi dan bagaimana teknis melaporkan jawaban. Nanti insya Allah di waktunya akan kita sampaikan. Ikuti semua rangkaian pembelajaran dan evaluasi yang telah ditetapkan oleh program Alif Media ini, dan usahakan tertib dan kita berusaha disiplin. Kemudian yang kedua, wajib berada di grup. Jadi ikhwan semua yang belajar bahasa Arab melalui Zoom yang diadakan Alif Media ini, mohon semuanya bergabung di grup WhatsApp yang telah dibuat, karena semua informasi terkait pembelajaran disebar di forum itu. Antum tidak ada di situ, maka antum akan banyak kehilangan informasi. Yang ketiga, mohon tidak mengganti logo dan nama grup. Dilarang bagi siapapun untuk berinisiatif mengganti logo dan nama grup. Mohon jangan antum arahkan kreativitas antum di situ. Itu bagian admin. Jangan sibukkan dengan mengganti logo dan nama grup. Yang keempat, tidak diperkenankan untuk men-share apapun ke grup. Apakah itu nasihat, informasi pengajian. Mohon grup hanya khusus untuk belajar bahasa Arab melalui Zoom ini. Silakan antum komunikasi di situ, silakan murojaah di situ. Ya, selain bahasa Arab, selain terkait dengan apa yang kita pelajari, jangan di-share di grup tersebut. Kemudian yang kelima, menghindari penggunaan emoji atau smiley atau gambar-gambar yang menyerupai makhluk bernyawa. Kemudian yang keenam, tidak diperkenankan merekam dalam bentuk apapun, baik audio, video, karena pihak panitia sudah merekamnya. Antum tidak diperbolehkan merekam pembelajaran baik audio maupun video pada saat proses belajar, apalagi mempublikasikannya. Ini tentu semua punya hak cipta yang patut dihargai. Yang ketujuh, dilarang saling merendahkan, meremehkan, menghina, memvonis antara sesama anggota maupun orang lain. Kami untuk poin yang satu ini kami akan bersikap tegas. Kami tidak ingin ada forum saling menvonis, merendahkan, meremehkan, menghina di grup ini. Dan bisa jadi kami akan, siapa saja yang terlibat dalam tertib ini, merendahkan, meremehkan, menghina atau memvonis sesama anggota dan tidak menjaga ukhuwah Islamiyah, kami akan keluarkan langsung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadikan forum ini sebagai forum
kebaikan, jangan jadi sebab forum keburukan. Siapa saja yang berupaya menjadikan forum ini menjadi forum keburukan, saya tidak akan bertoleransi terhadap orang-orang seperti ini. Yang kedelapan, wajib mematuhi aturan yang dibuat dan ditetapkan grup. Semua aturan tadi mohon dipatuhi dengan baik, dan ini semua dalam rangka maslahat buat kita semua. Kesembilan, peserta yang melanggar tata tertib akan mendapat teguran, baik peringatan atau lisan, tulisan, bahkan sampai ke tingkat di mana dia dikeluarkan dari grup tanpa pemberitahuan. Kesepuluh, tata tertib yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian. Jika ada hal yang terlewat, bisa jadi nanti ke depan akan kita tambahkan. Selesai sudah apa yang ingin saya sampaikan. Sudah saya sampaikan 3 hal. Yang pertama terkait dengan pentingnya mempelajari bahasa Arab dan betapa butuhnya kita terhadap bahasa Arab. Kemudian yang kedua terkait dengan adab-adab dan kunci sukses dalam belajar bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, terakhir tadi saya sudah membacakan tata tertib. Waktu sudah lebih daripada waktunya. Sudah lebih dari 5 menit. Ya, kita tutup. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tunggu pemberitaan berikutnya dari admin kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.